Ya, selamat datang di Tiang Jauh edisi World Cup nggak tahu keberapa, gue udah lupa karena gue jujur sedih ya. Akhirnya Jepang dan Korea, dua wakil Asia yang terakhir di Piala Dunia ini, dua-duanya gugur. Nah, yang Jepang kalah sama Kroasia lewat adu penalti dan Korea kalah sama Brasilnya rata sih di 4-1, itu aja 4-0 duluan, and ya gitu deh. Ya udah, tapi hari ini kita akan ngebahas babak per-8 final yang udah main ya. Dan kita akan membahas juga nanti beberapa pertandingan perempat final yang kayaknya mulai main hari Jumat apa ya. Nanti kita bahas lagi deh, kita bahas perempat final yang pertama aja. Ya, welcome back di Tiang Jauh kali ini, dan kita bahas pertama langsung aja, yaitu Jepang lawan Kroasia semalam ya. Jadi gue tuh nonton semalam ya. Biasanya gue nontonnya rerun Piala Dunia ini, tapi berhubung Jepang kemarin lolos sebagai juara grup dan lawan Kroasia, gue ngerasa wah kayaknya ada harapan nih bisa menang lawan Kroasia dibandingkan yang Korea lawan Brasil. Jadi gue putusin gue nonton. Dan setelah gue nonton, Jepang mainnya bagus sih, men. Gue ngerasa Jepang nih sama Kroasia kemarin itu yang lebih bagus mainnya itu Jepang. Cuman memang Kroasia ini menang pengalaman ya, dan golnya Perisic itu emang gila banget. Gue nggak ngerti deh sundulan bisa sekencang itu dari deket luar kotak penalti kan. Itu baru lewat garisnya sedikit kan. Tapi again, kalau gue lihat mainnya sebenarnya kombinasi passingnya Jepang itu tuh keren banget gue bilang. Cuman finishing akhirnya sih yang memang dari dulu emang kelemahannya Jepang tuh di situ ya, di mencetak golnya. Kayak kemarin lawan Costa Rica juga mereka mendominasi, tapi terus mereka akhirnya kalah karena ya itu kemampuan mencetak golnya kurang. Makanya ini sampai dibikin jadi premis anime Blue Lock kan gitu kan. Jepang ini dari sisi organisasi tim oke, dari sisi lini tengahnya kreativitas juga oke, nah tapi nggak punya striker house goal yang bisa mengegolin semua peluang yang ada. Nah, itu adalah premisnya Blue Lock, yang terus Blue Lock ini mencoba mencari seorang striker yang bisa menjadi striker timnas Jepang yang membawa Jepang menjadi juara dunia. Jadi project Blue Lock-nya di real life masih gagal ya. Tapi ini bukan podcast anime, ini adalah podcast bola ya, podcast bola dari pecinta bola. Jadi sekarang kita langsung aja ke next match, yaitu Brasil lawan Korea Selatan. Dan gila sih menurut gue, Brasil ini kan gue pernah bilang ya di menjelang penyisian grup selesai, kalau unggulan saat ini tuh ada Brasil diikuti dengan Prancis and then Spanyol yang mainnya oke gitu. Dan Brasil akhirnya menunjukkan kalau mainnya mereka masih bisa lebih bagus lagi. Dan yang gue dengar adalah, ini lucu sih, jadi di satu hari sebelum Brasil timnas itu main di Piala Dunia, biasanya jurnalis-jurnalis dan wartawan-wartawan itu diperbolehkan nonton latihannya timnas Brasil selama 15 menit. Dan di luar 15 menit itu mereka nggak boleh nonton lagi. Jadi pintu tertutup latihannya. Nah, waktu 15 menit boleh nonton itu, si para jurnalisnya Brasil ini pada bilang kalau si pemain-pemain Brasil ini itu yang waktu latihan terbuka itu mereka malah latihan gerakan dance kalau goal celebration gitu. Udah gila ya. Dan kelihatan sih kemarin waktu Brasil ngegolin, memang yang ngerayain golnya kayak dance koreografernya kayak jalan gitu. Dan ternyata menurut Rafinha bilang sendiri, dia bilang kalau di setiap pertandingan kita timnas Brasil itu punya 10 gerakan dansa yang disiapin. Ini dia ngomong sebelum turnamen mulai, dan kayaknya emang bener gak bohong dia. Nah, sekarang Brasil udah mencetak 7 gol di turnamen Piala Dunia ini setelah kemarin membantai South Korea 4-1, dan itu membantainya benar-benar ngebantai sih. Dan jadi memang sedikit lebih kecil skornya dibandingkan waktu mereka ketemu di bulan Juni di friendly match. Waktu itu Brasil menang 5-1, but ini sekali lagi nunjukin kalau Brasil ini gila sih, sungguh unggulan utama. Dan gue menunggu-nunggu banget Brasil di perempat final nanti menang sama Kroasia, and then si Argentina di perempat final menang sama Belanda, and then semifinalnya itu adalah Argentina lawan Brasil. Gila, itu bakal seru banget sih. Seperti gue bilang, Brasil diunggulkan. Neymar juga kayaknya gak masalah ya, ankle-nya dia udah beres. Jadi gue nunggu-nunggu banget yang itu. Jangan sampai gak terjadilah Brasil-Argentina itu klasikonya timnas kan. Oke, kita bahas per 8 final yang lain ya. Ada England lawan Senegal 3-0. Terus ada Prancis Polandia 3-1. And then ada Belanda Amerika
dan Argentina Australia 2-1 dan Belanda Amerika juga menang Belanda 3-1. Nah, perempat final selanjutnya ini. Jadi ini perempat final yang udah terbentuk ya. Nanti malam akan nyusul si Spanyol Maroko melawan Portugal lawan Swiss. Nah, jadi ada Belanda Argentina, England Prancis, Kroasia Brasil, and then nanti malam yang menyusul adalah antara Spain Maroko atau Portugal Swiss. Nah, prediksi gue sih Spain sama Maroko ini Maroko yang lolos, dan Portugal sama Swiss ini Portugal yang lolos tapi susah payah. Jadi perempat final versi Popo, nanti kalau salah kita ganti. Hari Kamis kita ganti. Nah, kalau gue lihat sepintas ya, England lawan France, Inggris lawan Prancis ini di atas kertas unggulannya adalah Prancis. Cuman nggak tahu ya, gue ngerasa ini bukannya gue gimana-gimana ya, tapi si Sterling itu kan dia harus pulang ke Inggris nih, karena rumahnya dia tuh dirampok waktu mereka di Qatar, dan dia yang ngerampok itu bersenjata gitu, perampokan bersenjata. Jadi Sterling ini akhirnya balik ke Inggris. Belum tentu dia akan main lawan Prancis, tapi menurut gua dari sisi permainan kayaknya blessing in disguise nggak sih kalau si Sterling ini nggak main. Karena selama ini Sterling ini di beberapa turnamen Inggris, dia itu gara-gara pertandingan pertama main dan ngegolin, dia jadi main terus nih sampai final, sampai semifinal. Pokoknya main terus lah, padahal mainnya dia itu sebenarnya menurut gua ya itu nggak bagus-bagus amat. Jadi ini dengan Sterling pulang ke Inggris, terus dia nggak bisa main lawan Prancis, menurut gua ini malah keuntungan buat timnas Inggris, karena Southgate ini kan orang yang loyal sama pemainnya kan. Jadi Sterling ini bakalan main menurut gue kalau dia nggak balik ke Inggris. Nah, karena dia balik ke Inggris dan Sterling ini nggak main, justru gue bilang Inggris lawan Prancis ini mereka menyerangnya jadi berarti yang main siapa? Bakalan Foden, Harry Kane, terus antara Grealish atau Rashford kan. Nah, menurut gue ini malah bisa lebih menyulitkan Prancis dibandingkan Sterling yang main sih menurut gue. Jadi ini blessing in disguise, walaupun ya gue juga nggak pengen keluarganya Sterling kenapa ya yang di Inggris, dan semoga dia segera balik juga gitu kalau Inggris menang lawan Prancis, karena gue memang tetap mendukung Inggris ya. Terus Belanda lawan Argentina ini bakal alot sih. Gue bilang Belanda sama Argentina ini bakal ketat, bisa 0-0, bisa 1-1. Terakhir kali mereka ketemu di Piala Dunia itu 2014, 0-0 sampai adu penalti. Dan ya ini kita lihatlah untuk yang versi ini. Tapi menurut gue juga nggak jauh-jauh beda sih antara 0-0 atau 1 sama gitu. Walaupun ya Argentina sedikit diunggulkan, tapi si Louis van Gaal ini kan dia tactical banget ya. Dan terakhir ini Brasil lawan Kroasia udah jelas. Menurut gue Brasil menang. Quite easy juga kalau lihat mainnya Kroasia yang bertahannya itu dilewatin sama Jepang dengan relatif lumayan mudah ya. Tapi sekarang ini Kroasia ngelawan Brasil yang tentu aja finishingnya jauh di atasnya Jepang. Nah, gue bilang ini Kroasia bakal dilewatin sih sama Brasil sih. Bisa 2-0, bisa 3-0 atau 3-1. Dan terakhir gue nggak mau bahas dulu ya Spanyol sama Portugal. Ini gue masih prediksi aja soalnya, jadi nggak tahu mereka bakal lolos apa enggak. Gue akan bahas ini hari Kamis. Kayaknya hari Kamis keburu gak sih? Hari Kamis mulai kapan sih 8 besar itu mulai? Oh, keburu mulai hari Sabtu kok 8 besarnya. Jadi Jumat malam. 8 besarnya Jumat malam. Jadi yaudah. Nanti kita bahas yang hari Kamis ya. Buat kamu yang belum subscribe Popo on the Radio, please subscribe untuk membantu gue juga, karena ada yang jauh, ada off the record juga yang lagi libur waktu Piala Dunia. Kita ngebahas Piala Dunianya, and ada juga Popo on the Radio atau acara radio gue yang setiap hari emang tayang weekdays. Oke. Thank you so much. Share ke teman-teman yang suka nonton bola juga. Gue udah pakai baju Batman tulisan Jepang sebenarnya buat celebrate Jepang menang, tapi ternyata kalah. Ya udahlah, kadang di hidup nggak bisa berjalan sesuai yang kita inginkan ya. Ya udah, ingat jaga kesehatan kalau kamu begadang, terutama kalau udah lumayan berumur. Kita tetap harus cukup tidurnya. And I guess that's it. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.